Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba sharing tentang pacar yang bersifat kekanak-kanakan. Dan kira-kira apa resiko yang akan ditanggung selama kita berpacaran dengan orang demikian, dan resiko apabila kita akan menikah dengan orang yang masih bersifat kekanak-kanakan. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, silakan di subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan berkomentar. Dan tujuan dari obrolan dan sharing ini adalah supaya teman-teman muda, apalagi yang masih muda sekali ya, bisa berpikir dengan matang, kemudian bisa mengambil kebijakan ataupun keputusan sehingga hubunganmu menjadi sehat, ataupun engkau tidak salah dalam menjalin hubungan. Untuk itu, inilah tujuan daripada sharing ini. Oke, pernikahan. Pernikahan seharusnya terjadi atas orang dewasa. Sebab dalam pernikahan itu ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah rencana Tuhan di dalamnya, ada sebuah tujuan di dalamnya. Dan jelas anak kecil tidak mengerti apa rencana Tuhan dalam pernikahan. Anak kecil tidak mengerti apa yang namanya tanggung jawab, apalagi ini tanggung jawab yang besar. Dan tanggung jawab selalu dipikul oleh orang-orang yang sudah dewasa, orang-orang yang bertanggung jawab. Dan sekali lagi saya sering saya bilang bahwa kedewasaan tidaklah diukur dari umur, tapi respon dalam kehidupan, cara pandang, dan prinsip nilai yang dia punya dalam kehidupan. Atau sederhananya begini, kedewasaan dimulai dari takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, ini orang-orang demikian begini akan dididik, akan terbentuk oleh firman Tuhan, dan akan belajar dari firman Tuhan, sehingga prinsip hidupnya jadi benar, cara pandangnya jadi benar, cara menilainya juga jadi benar. Ya, nah berikut saya coba utarakan beberapa sifat dari kekanak-kanakan. Dan saya nggak tahu dari beberapa sifat kekanak-kanakan ini, apakah ini ada di dalam diri pasanganmu. Saya ulang, dari beberapa sifat anak-anak yang coba akan saya sampaikan ini, apakah ini ada di dalam diri pasanganmu. Dan misalkan kalau ini ada, marilah bijak dalam berpikir, dan kemudian cobalah merenung, dan mungkin setelah merenung boleh mengambil keputusan apakah dilanjut atau tidak. Ini penting supaya masa mudamu tidak terbuang dengan sia-sia, supaya masa mudamu maksimal, dan supaya engkau mendapat yang terbaik. Sifat anak-anak yang pertama, self-center atau berpusat pada diri sendiri. Nah, ini banyak sekali terjadi, dan saya selalu bilang bahwa setiap kali saya konseling anak-anak muda, ada saja masukan-masukan dari mereka, baik yang pacaran usia muda ataupun menikah dalam usia muda. Mereka bilang, Bang, ini pacar saya ataupun suami saya ya, yang pacaran ataupun yang menikah, mereka bilang bisa seharian main games, bisa seharian dengan hobinya, dan lupa prioritas, lupa kasih kabar. Atau kalau saya sederhanakan begini, dia hubungan itu hanya diusahakan oleh satu orang saja, dan tidak keduanya berperan. Dan ini yang tidak sehat. Hubungan yang sehat adalah keduanya berperan supaya bertumbuh bersama-sama. Nah,
Kalau yang satu cuman fokus kepada hobinya, yang satu cuman fokus kepada gamesnya. Nah, ini yang saya bilang, dia lebih berpusat kepada kesenangan dirinya sendiri. Dia lupa dia ada tanggung jawab. Nah, orang begini sebenarnya belum siap berpacaran, ya. Karena apa? Hanya memusatkan, memikirkan dirinya sendiri. Dan saya nggak tahu apakah pasanganmu sekarang hanya sibuk main games, ya, hanya sibuk dengan hobinya, hanya sibuk dengan teman-temannya, hanya sibuk dengan pekerjaannya. I don't know. Tapi kalau itu terjadi atas kamu, maka saya beritahu, hubunganmu lagi tidak sehat. Pacarmu, ataupun suamimu, ataupun istrimu, atau pasanganmu lah, masih bersifat kekanak-kanakan. Dan ini nggak sehat, nggak baik. Nah, yang kedua adalah sifat dari seseorang sekalipun berumur tapi masih kekanak-kanakan adalah egois. Saya banyak ketemu orang yang sangat egois, ya, sangat egois, hanya memikirkan dirinya, kesenangannya, dan dia gak peduli pasangannya. Ini hampir sama sih dengan poin yang pertama, self-center. Cuman yang kedua ini lebih istilahnya lebih apa ya, kalau saya mau bilang bahasanya, lebih kasar gitu loh. Dia egois, memikirkan diri sendiri. Bahkan dia nggak segan-segan marah atau memaki ketika apa yang berkaitan dengan dirinya terganggu. Nah, dia lupa kalau dia ada satu tanggung jawab terhadap pasangannya. Nah, ini yang menurut saya bahaya. Nah, kalau kamu punya pasangan yang seperti ini, egois, memikirkan diri sendiri, lupa memikirkan hubungan kalian, lupa memikirkan kamu, apa-apa tentang dirinya, apa-apa tentang dirinya, semua tentang dirinya. Dia lupa tentang kamu, dia lupa membangun hubungan kalian. Nah, ini sangat bahaya. Ini sangat tidak sehat, gak baik. Dan saya gak tahu, teman-teman muda, berapa lama kamu sudah begini menjalin hubungan. Dan apa yang sudah kamu dapat? Selain kekecewaan, apa yang kamu dapat selain ya mungkin jadi kepahitan ya? Apa yang kamu dapat selain ketidakpercayaan? Ya, nah, mau sampai kapan begitu? Nah, ini saya banyak jumpain. Jadi mereka yang egois, sebenarnya orang ini belum bisa berbagi sebenarnya. Berbagi perhatian, berbagi waktu ya, berbagi keuangan, ya semua belum siap. Dan orang-orang yang egois sebaiknya biarkan dulu dia dengan dirinya ya. Jangan kalau kamu tahu orang itu egois, jangan coba membangun hubungan dengan orang-orang demikian. Tapi cobalah belajar mencari pasangan yang orang itu yang memang tahu prioritas, tahu makna dari sebuah hubungan. Nah, orang-orang demikian begini, kalau saudara punya pacar, teman-teman punya pacar begini, ya cobalah komunikasikan, bilang ke dia, saya gak suka begini, dan hubungan ini gak sehat. Sampai kapan kamu begini? Nah, kalau teman-teman udah sampaikan dan dia tetap melakukan hal yang sama cuek dan menganggap remeh hubungan itu, ya bagi saya ini agak sulit untuk dilanjutkan, ya, agak repot untuk dilanjutkan. Yang rugi kamu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah sifat dari kekanak-kanakan ini adalah mudah sekali ngambek, ya, mudah marah dan banyak lain yang dia tampakkan, dia nampakkan. Apa-apa ngambek, ya, mudah marah. Nah, biasanya ngambek ini lebih kepada cewek sih sebenarnya. Lupa diperhatikan, lupa ditanya kabar ya, langsung ngambek. Nah, ini juga repot nih. Jadi perempuan-perempuan, kalau kamu masih suka ngambek ya, gampang marah,
Kalau laki-laki gampang marah, ya menurut saya kayaknya kamu belum siap untuk berpacaran atau menjalin satu hubungan. Karena kata ngambek ini akan merepotkan hubungan, merepotkan. Kita akan kuras tenaga, kuras pikiran, kuras semua emosional kita hanya untuk memenuhi apa yang ada di hatinya. Kalau tidak, dia akan ngambek. Nah, ini banyak saya dapatin ya. Bahkan ada beberapa pasangan yang mereka bisa ngambek berhari-hari. Dan yang dia ngambekkan itu hal-hal yang tidak penting, yang tidak prioritas. Dan jujur, kalau orang-orang begini, ya capek sih sebenarnya. Terkuras tuh energi. Dan mengurusi hal-hal yang tidak penting, tidak prioritas. Ya, yang gampang marah. Ya, ada juga sih cewek gampang marah, laki-laki juga. Nah, yang gampang marah ini yang repot. Marah itu boleh marah. Tapi gampang marah itu menandakan kita lemah dalam mengelola perasaan kita. Kita lemah dalam mengontrol emosional kita. Nah, ini repot. Ini jadi beban yang harusnya kita nggak perlu tanggung. Ya, jadi saya nggak tahu apakah pacarmu ngambekkan, dan nggak tahu berapa lama kalian ngambek. Bisa sehari, 2 hari. Saya pernah dapatin orang berbulan-bulan ngambek. Ya, dirayu-rayu ya, aduh. Repot sih sebenarnya kalau orang belum dewasa. Yang keempat, sifat dari kekanak-kanakan. Yang keempat adalah maunya main-main, senang-senang ya. Kalau kita lihat anak kecil ya, anak kecil itu dunianya apa sih? Dunianya anak kecil itu kan main-main. Makanya teman-teman kalau punya adik masih kecil ya, umur setahun 2 tahun, atau ya anggaplah masih TK ya, atau SD lah. Begitu mainannya kita ambil, dia akan nangis, atau dia bisa ngambek, atau dia bisa marah. Kenapa? Karena memang dunianya adalah main-main. Jadi kalau kita berpacaran dengan orang yang masih bersifat kekanak-kanakan, maka pacaran atau hubungan kita ini akan dijadikan tempat arena bermain. Ya, dia jadikan hanya sekedar main-mainan, have fun aja gitu loh. Tidak ada tanggung jawab di dalam, tidak ada tujuan di dalam, tidak ada perencanaan di dalam, hanya have fun aja. Waktu ditanya kapan nikah, nggak tahu, ngalir aja. Terus nggak kerja, malas-malasan. Nah, yang gini-gini ini repot nih. Ya, ini hanya mau main-main. Tidak ada tanggung jawab. Repot kalau begini. Jadi kalau pacarmu yang masih bersifat kekanak-kanakan, dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kalau kamu dapati, maka kata saya baik, hubunganmu hanya akan dijadikan tempat main-main, senang-senang, have fun. Nah, pertanyaannya, apakah kamu mau punya hubungan seperti itu? Apakah kamu rela waktumu terbuang jadi bermain-main seperti itu? Pikirkan itu. Dan saya berdoa engkau bisa berpikir, dan kemudian engkau bisa mengambil satu kebijakan yang penting. Dan yang kelima, yang terakhir, sifat dari kekanak-kanakan adalah tidak adanya tanggung jawab ya. Poin pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sebenarnya ini satu paket ya. Cuman saya pilah-pilah satu-satu supaya lebih spesifik. Nah, tidak ada tanggung jawab ini artinya begini, dia tidak bertanggung jawab membangun hubungan kalian. Artinya begini, waktunya tidak ada, perhatiannya tidak ada, terus rencana dalam hubungan itu tidak ada, upaya untuk membuat hubungan itu bertumbuh tidak ada. Jadi bahasanya begini, ada orang bilang begini, saya itu pacaran dengan dia antara pacaran dengan tidak pacaran. Nah, bingung kan? Jadi pacaran tapi kayak gak pacaran. Nah, ini nih orang-orang yang ya belum bertanggung jawab. Nah, pertanyaan saya adalah, berapa lama kamu akan jalan dengan orang-orang demikian?
Berapa lama kamu akan jalan dengan pacar yang demikian? Berapa lama? Berapa lama kamu akan tersakiti? Berapa lama waktumu akan terbuang? Berapa lama kamu akan sakit hati? Berapa lama? Keputusan dan pilihan ada padamu. Ada padamu. Nah, kemudian bahaya sifat pasangan yang kekanak-kanakan. Nah, pacaran itu untuk menikah. Saya ulang, pacaran itu untuk menikah. Jadi kalau pacarmu tidak siap menikah, maka sebenarnya dia belum siap berpacaran. Tapi ada orang yang bersifat kekanak-kanakan, ya enteng-enteng aja. Mau nikah ayo, nggak mau nikah nggak apa-apa. Nah, masalahnya ketika ini diajak menikah yang masih sifat kekanak-kanakan, ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Ini yang sangat bahaya. Kebiasaan dia waktu pacaran akan dia bawa sampai ke pernikahan. Akan dia bawa. Dan bahayanya lagi, bahwa di pernikahan kamu akan ketemu dia setiap hari. Nah, kalau kamu pacaran ketemu seminggu mungkin 3 kali, kamu udah sakit hati, kecewa, gak diperhatikan, gak ada waktu. Bayangin kalau kamu menikah setiap hari, dosisnya lebih tinggi lagi tuh. Kalau ini seminggu 3 kali, ini setiap hari, setiap waktu kamu ketemu dia. Nah, bayangin kalau sifat atau cara-cara dia dalam berpacaran dia bawa ke pernikahan, repot, kamunya repot. Nah, ini penting banget. Dan beberapa yang saya konseling pernikahan muda adalah banyak pasangan terakhir jadi terluka hatinya. Terluka. Karena apa? Yang pertama, pasangannya nggak mau kerja, males, ya, males-malesan. Ada juga yang anak mami, ya, apa-apa mami, apa-apa mami. Makanya bahayanya adalah adanya orang ketiga, pihak ketiga yang mengatur rumah tangga itu. Bahayanya adalah apabila karena saya dapatin ada keluarga-keluarga pihak ketiga yang tidak memberikan solusi yang baik. Dan serius ini saya dapatin ada beberapa teman saya, ketika ada masalah orang tuanya atau keluarganya kasih solusi yang gak bener. Keluarganya bilang kalau begitu pisah aja, cari yang lain. Coba bayangkan kalau teman-teman punya keluarga atau mertua ataupun orang tua Anda, kalau keluarga kita nggak takut Tuhan, mudah untuk bilang udah cari yang lain, udah pisah aja. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini anak mami ini yang bahaya nih. Ada sedikit masalah di keluarga, suami kurang perhatian atau istri kurang perhatian, langsung lapor. Orang tua ambil peran, keluarga ambil peran. Inilah yang membuat rumah tangga itu jadi bermasalah, berujung kepada perceraian. Nah, padahal pasangan itu butuh diperhatikan, butuh disayang, butuh dipuji. Nah, kalau ini tidak didapat dalam pasangan, dia mau cari ke siapa? Ini yang terjadi, akhirnya dia cari ke orang lain. Nah, kenapa? Karena belum adanya kedewasaan, belum adanya tanggung jawab. Jadi bahaya sekali kalau kita menikah dengan seseorang yang belum dewasa, yang belum bertanggung jawab, yang tidak tahu prioritas. Bahaya. Jangan coba-coba menikah dengan seseorang yang masih bersifat kekanak-kanakan. Itu sangat berbahaya. Selain makan hati, makan pikiran, beban moral, beban pikiran, dan berbahaya, bisa berujung kepada perpecahan. Ya, bisa berujung pada itu. Karena apa? Orang yang bersifat kekanak-kanakan, sifatnya masih mau main-main. Kenapa masih mau main-main? Karena masih anak-anak. So, teman-teman muda, kalau kamu dapati pasanganmu masih kekanak-kanakan, jangan coba-coba untuk menikah. Jangan. Pastikan dia sudah dewasa. Apa ukuran kedewasaan? Tanggung jawab.
komitmen. Apa ukuran kedewasaan? Punya pandangan, respon yang benar dalam kehidupan, punya nilai dan tujuan hidup. Dia punya visi dalam hidupnya. Pastikan ini engkau temukan dalam hubungan berpacaranmu, baru kamu putuskan untuk menikah. Kalau tidak, jangan coba-coba. Dan saya berdoa engkau berpacaran dengan pasangan yang tepat, yang benar-benar dewasa, sehingga kelak rumah tanggamu ada tanggung jawab di sana, ada kasih di sana, ada tujuan di sana, ada visi di sana, ada rencana Tuhan tergenapi di sana, dan ada berkat Tuhan yang tercurah di sana. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Bijaklah menilai pasanganmu. Ingat, pacaran tidak harus menikah. Gak apa-apa, putus dalam berpacaran itu biasa. Itu biasa. Mendingan putus sekarang daripada ingin pisah setelah menikah. Terlambat. Tidak boleh bercerai. Jadi mendingan putus waktu pacaran daripada ingin pisah waktu menikah. Sudah terlambat. Jadi ini yang boleh saya bagikan. Saya berdoa, marilah teman-teman berpacaran secara dewasa. Pilihlah pasangan yang dewasa, maka hubunganmu akan diberkati Tuhan. So, teman-teman muda, kalau engkau terberkati dengan sharing ini, silakan subscribe, tekan tanda loncengnya, dan silakan share ke teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain juga diberkati Tuhan. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.